dari sebelum kejadian itu dia bilang memang udah nggak enak sih, hawa-hawanya memang kita suruh pergilah dari itu. Itu aku sama temen aku berdua tinggal di rumah itu ya. Kita bingung nih, tinggal di mana nih? Berarti yang disuruh pindah tuh berdua? Berdua, aku teman aku satu. Oh, pede dong. Nah, terus lalu kita mau kemana? Sedih kan cerita ya. Udah tahu, ya udah sikat-sikat aja lah. Kita jembrengin selimut, karena kita nggak ada tas kan Mas. Ya udah taruh aja semua pakaian di situ, kita bungkus macam kayak, ya udah langsung berangkat gitu. Bingung kayak apa orang zaman dulu kan. Ya sinetron jadinya. Terus Ya udah bingung deh, terus diombang-ambing nih, kita kemana nih? Oke teman-teman, para subscriber yang sedang berbahagia nih, mudah-mudahan kalian nonton terus ya channel kami ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku ketemu dengan sesosok wanita cantik namanya Dila. Dia seorang pembawa lagu Kubu Raya Menanjak. Nah, ini anak buahnya dari Bang Firmus yang waktu itu kita pernah sempat ngomong-ngomong juga di warung kopi Menyadi gitu kan. Cuman ya suara gambarnya memang agak sedikit noise gitu ya karena pakai kamera depan. Nah, dan aku sekarang berada di hutan kota. Hutan kota di Kabupaten Sanggau. Di sini adalah hutan lindung di mana banyak pohon-pohon, ada pohon belian, pohon tengkawang dan macam-macam pohon di sini juga dipelihara gitu ya. Nah, suasananya di sini enak banget, dingin kan? Iya. Nah, kemudian teduh gitu ya. Nah, tadi sempat mau cari tempat-tempat di warung kopi atau di mana tadi? Di tempat santai lah ya. Tempat santai gitu kan, yang di daerah Nante atau di apa. Cuman di situ kayaknya banyak noise gitu ya, ada kendaraan. Nah, sekarang jadinya kita relokasi pindah di hutan kota. Nah, sekalian memperkenalkan juga ini suasana di hutan kota ini seperti apa. Jadi backsoundnya di sini tuh backsoundnya enak banget ya, ada suara burung, ada suara alam-alam gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku punya waktu nih buat nanya-nanya sama Dila gitu ya. Nah, kita pengen tahu profilnya sedikit dong untuk seorang Dila ini seperti apa gitu ya. Oke. Lanjut aja ya, lanjut aja. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Valentina Dilariana, biasa dipanggil Dila. Aku baru aja lulus tahun ini dari mana? Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. Asalnya dari mana sih? Asalnya dari Kubu Raya, Mas. Kubu Raya. Makanya bikin lagu untuk Kubu Raya gitu ya. Iya. Nah, terus. Saya merasa kita anak daerah Kubu Raya, jadi pengen nih nyumbangin sesuatu buat Kubu Raya tuh apa sih gitu. Terlintas di pikiran dan ketemu sama produser atau pendiri Sanggarto Production itu. Oh, gitu. Itu waktu pertama kali ketemu sama produser itu kayak gimana? Itu lewat FB teman. Jadi aku dulu cover lagu Binua Garantu. Itu ciptaannya juga Bang Firmus. Itu melalui teman aku namanya Erwin. Ya, jadi nyambung aja tuh, ngalir di situ. Yaudah ntar kita buat lagu Kubu Raya Menanjak gitu. Karena kalian dari Kubu Raya. Lu cover DJ? Pernah juga? Iya, sama teman aku Erwin. Di mix lagu-lagu lain gitu? Iya, ada. Oh gitu. Terus sekarang usianya berapa sih, boleh tahu? Baru 22. Baru 22 sih. Tapi udah berapa lagu tuh yang udah dikeluarkan? Sampai sekarang masih 4 ya. Baru 4 ya. Baru 4. Apa aja tuh? Yang paling hit apa? Kubu Raya Menanjak. Karena memang itu dipersembahkan untuk Kubu Raya gitu. Iya, dipersembahkan untuk Kubu Raya dan lagu untuk Sanggau ada Binua Daranante. Oh, Binua Daranante. Itu jadi, apa sih artinya sebenarnya? Itu permintaannya dari Bang Firmus bawain lagu Binua Daranante itu tentang kebudayaan masyarakat yang ada di Sanggau. Lalu menceritakan tentang kita yang merantau tuh jangan lupa dengan daerahnya. Jadi pulang kita membangun daerah itu sendiri. Iya. Terus ini kan tadi asalnya kan dari Kubu Raya. Iya. Kemudian merantau ke Jakarta. Iya. Nah, terus tuh sekarang tinggalnya di Kabupaten Sanggau. Iya. Nah, sekarang apa sih aktivitasnya? Aktivitasnya sekarang bergabung di media Betang Raya Pos. Kita sama-sama bangun sanggar juga dan media gitu sih. Oh gitu. Jadi kalau di media kan enak sih sebenarnya ya. Kan bisa
mengeksplor kemampuan pribadi gitu ya. Nah di Sanggar juga gitu ya kan. Nah berarti memang punya hobi nyanyi gitu dari awalnya? Iya, hobi nyanyi itu dari kecil Mas. Oh dari kecil? Sampai pernah rebutan mic sama adek. Sampai micnya rusak. Jadi kayak kebanting gara-gara rebutan. Pecah dong? Pecah dong. Dimarahin sama orang tua? Abis itu dimarahin. Gara-gara rebutan gak mau gantian nih sama adek gitu kan. Terus ini apa namanya? Kemarin kan di sana waktu kuliah ambil jurusan apa? Aku kuliah ambil jurusan keguruan. Fakultas Pendidikan dan Bahasa, prodinya Pendidikan Keagamaan Katolik. Oh gitu. Terus malah jadi hobinya menyanyi kan? Maksudnya larinya ke musik bukan ke guru. Ngapa nggak ngelamar untuk jadi PNS atau gimana? Belum tertarik ke situ ya. Mungkin seiring berjalannya waktu bisa jadi akan lari ke guru. Tapi kita lihat dulu nih, kita gali potensi yang kayaknya ada yang terpendam, pengen aku gali lagi gitu. Oh gitu. Ada bakat, mendingan ngembangin bakatnya gitu ya? Bukan berfokus kepada nyanyi aja ya, tapi nyanyi ini kan hobi itu kan nggak bisa kita tinggalin nih. Jadi seiring berjalannya aktivitas kesibukan lain, kita nyanyi. Gitu. Oh, ada gitu. yang fokus utamanya bukan nyanyi. Tapi kalau di media berarti kan kamu nulis berita juga? Iya, nulis berita juga. Nulis berita, berarti kamu jago nulis juga ya? Iya, baru belajar lah ya. Ya, karena sebenarnya enak loh kalau misalkan, karena bener di sini ya writer tuh kurang gitu ya, penulis tuh kurang di sini ya, di khususnya di Kabupaten Sanggau lah. Kalau di luaran sih banyak gitu ya. Karena gini, karya-karya itu biasanya yang tertuang di dalam tulisan gitu ya. Contoh lah misalnya dari kehidupan sehari-hari atau apa gitu kan nggak ada gitu ya, nggak ada. Kecuali kebanyakan ya guru. Kalau guru itu dia membuat buku karena tuntutan dari kenaikan pangkat, ya kan. Nah tapi kalau dia memang yang berfokusnya di seni atau di independen lah, bukan guru, bukan ini, memang tujuannya menulis gitu kan, itu nggak ada. Tapi kamu suka nulis buku harian atau enggak? Dulu sempat ya, SMA aku nulis diary setiap hari. Jadi kesibukan kita setiap harinya, terus malamnya kita tuliskan di diary supaya kita refleksikan seharian kita nih ngapain aja, atau aku sudah bermanfaat belum buat orang lain gitu, atau aku ada punya masalah atau punya kesalahan hari ini, kita tulis nih supaya untuk hari esoknya kita belajar dari hari ini gitu. Tapi apa sih yang didapat kalau waktu kamu masih nulis diary? Aku sih nggak pernah sih nulis diary, teman aku tuh suka aja kadang-kadang aku bikin tulisan gitu kan. Tapi aku tuh kalau bikin tulisan suka nggak selesai. Aku pingin bikin buku gitu ya kan. Udah ada yang hampir separuh jadilah gitu kan, hampir separuh selesai gitu kan. Itu pun menyelesaikan itu aduh. Iya, konsistennya kita buat nulis setiap hari itu sih ya yang perlu kita bangun lagi. Iya. Mungkin yang didapat tuh kayak rasa lega, dan kita buat nginget lagi. Misal kita lagi ada waktu kosong, kita buka-buka. Oh, kemarin aku habis ngelakuin aktivitas ini. Waktu SMA di mana? SMA-nya di SMA 1 Rasojaya. Rasojaya. Di Kuburaya. Kuburaya. Orang tua masih ada lengkap semua? Puji Tuhan masih lengkap semuanya. Aku 3 bersaudara. Abang udah menikah dan punya anak 2. Adikku masih 2 SMK. 2 SMK Sanggau? Di Kuburaya. Oh, di Kuburaya semuanya. Jadi, berarti tinggal di sini sendirian dong? Sendirian. Sama teman-teman Sanggar lainnya. Masih lingkup Sanggau lah ya. Iya. Waktu kuliah, waktu zaman masih kuliah gitu, pernah sih ngerasain suka dukanya kayak gimana? Oh, pernah pasti ya. Apalagi kita ngerantaunya di ibu kota ya. Ibu kota kan Jakarta selama ekstrim, 4 tahun nih. Bukan ekstrim sih, apa sih? Ya, pokoknya kita struggling lah kan. Ya. Maksudnya perjuangan itu banget gitu kan, namanya orang dari jauh kan. Ya kan. Aku pernah ya, ini sedikit mengulang kisah. Aku adalah mahasiswa penerima beasiswa Pertiwi di Universitas Katolik Atmajaya ini, yang membiayai adalah Atmajaya ya selama kuliah. Tapi ada beberapa orang yang menganggap bahwa aku ini kuliah dibayarin seseorang lah, gak usah disebut namanya. Gitu. Kayak gitu. Ada yang bilang. Padahal aku jelas-jelas aku daftar jalur ya halal lah. Memang gini alurnya gitu, mendaftar bukan Atmajaya, tapi
Alah dia tuh kuliah dibayarin ini, kalau dia nggak dibayarin mana dia bisa kuliah. Emang gitu. Emang maksudnya tuh dibayarin sama orang tua atau sama? Bukan orang tua malahan. Oh, malah menjatuhkan orang tua dong. Kalau gitu, misalnya seolah-olah orang tua nggak mampu, walaupun aku penerima beasiswa, memang nggak mampu sih kuliah, tapi kan ini dibayarin. Iya, berarti kan dari keterbatasan itu kita nyari solusi kan kayak gitu. Iya, tapi ada aja itu yang buat sedih. Padahal aku udah berjuang untuk mendapat beasiswa, tetapi ada ya mereka yang bilang dia dibayarin si ini, padahal itu nggak benar. Tapi apa namanya pada saat itu perasaan kamu kayak gimana sih? Kesal atau kayak gimana? Atau pada jatuhnya sedih ya? Sedih lah ya. Sedih ya. Ya, kita udah berjuang nih. Tapi kamu sih dengerin orang-orang kayak gitu? Sekarang udah nggak peduli lah. Iyalah, kamu kan kalau misalkan kita dengerin itu buat sakit hati kita sendiri, Mas. Iya benar, maksudnya kita tuh nggak bisa nggak bisa keluar dari zona itu, malahan kita sakit hati sama orang gitu kan. Kita sementara terpuruk sendiri. Iya, terpuruk sendiri, sementara hidup kita tuh nggak ditentuin sama mereka kayak ya gitu, benar kan? Benar. Dan ya kita ngapain mendengar omongan orang. Iya benar. Realitanya kita juga hidup nggak dibiayain sama mereka gitu kan. Dan apa yang mereka omongkan itu belum tentu benar gitu. Jadi ya suka duka yang di Jakarta ya ngekos, masak sendiri semua serba sendiri. Iyalah. Aku pernah 4 kali pindah kos-kosan. Ngapain? Karena nggak merasa nyaman, tenang tempatnya, jadi pindah gitu ya. Iya. Tapi nggak waktu di kos waktu masih kuliah itu emang nyambil nyanyi juga atau enggak? Nyanyi gabung sama ada anak Kalimantan juga nih. Di daerah Jakarta itu kita sering ngumpul ngeband gitu, nyanyi belajar sempat gitar. bikin grup band juga. Iya, tapi nggak tahu, lupa nama bandnya apa, cuma kayak gabung aja gitu. Aku sebagai nyanyi aja. Ada tuh di channel Dilarian Official tuh. Itu punya YouTube sendiri. Cover band-band. YouTube sendiri. Iya, itu YouTube sendiri. Oh gitu. Dilarian Official guys. Itu berapa tahun tuh dari kuliah, dari mulai selesai dari mulai masuk sampai ini? Apanya? Normal kuliah? Normal perjalanan 4 tahun pas. 4 tahun pas. Tahun ini selesai. Berarti ini belum selesai semua dong? Tapi wisuda belum. Tapi ini udah selesai gitu ya? Ya udah selesai. SK udah keluar. Transkrip? Udah keluar. Berarti udah bisa, maksudnya bisa digunakan lah kayak gitu ya kan. Tapi ada memang tadi dulunya memang nggak ada rencana gitu untuk ke jadi PNS atau apa gitu kan. Sebenarnya kalau rencana awal itu mau jadi apa gitu? Rencana awal tuh aku pengen di SMA ya, aku tuh pengen jadi bidan. Jadi bidan. Bidan, aku ambil IPA nih. Pengen banget jadi bidan atau perawat deh pokoknya tentang kesehatan. Tapi di pertengahan jalan aku takut sama darah. Jadi kalau lihat darah tuh, ngapa kok takut sama darah kan? Mual gitu, jijik gitu lihat darah. Terus? Jadi aduh nggak bisa nih kalau jadi perawat atau bagian kesehatan nih. Ya udah kuliah. Akhirnya ambil guru. Ambil guru itu karena gini, beasiswa yang emang mau kuliah tapi peluang besarnya di mana nih gitu. Kayaknya guru peluang beasiswanya lebih besar. Jadi kita coba aja gitu. Iya. Ya suka ngajar. Aku aktif di gereja juga. Jadi aku pernah jadi guru sekolah minggu. Jadi aku ngajar juga di situ gitu ya. Ngajar anak-anak SD, SMP gitu di gereja. Iya. Terus sekarang kan udah kuliah udah selesai kan gitu ya. Masih dibiayain orang tua enggak sih? Sekarang udah enggak. Berarti udah berjuang sendiri lah gitu. Iyalah ya. Dari sanggar terus cari-cari kerja yang halal lagi ya. Iya. Karena kan kamu sebenarnya kan punya potensi kan gede banget tuh. Dari seni punya gitu kan, kemudian ngajar juga. Iya, kemudian nyanyi juga gitu kan. Semuanya itu bisa digunakan untuk mencari cuan lah kayak gitu ya. Iya. Nah, itu kan kalau sebenarnya kalau kita ngerefleksikan ke diri sendiri, sebenarnya kelebihan aku tuh banyak kayak gitu kan. Nah, jadi tinggal gimana kita mengolah kemampuan diri kita gitu ya untuk bisa mendapatkan sebuah pencapaian kan kayak gitu ya. Ya kan? Nah, kalau sekarang lagi ngerilis lagu lagi nggak? Iya, lagi rilis ini coming soon lagu Kondan Dayak. Dayak Kanayan sama ada pop lagi nih. Tapi kamu aslinya memang orang Dayak ya? Iya, ada aku Dayak Kanayan. Bapak Dayak, Bapak Mama Dayak. Jawa. Mama Jawa. Anak campuran jadi begini. Oh gitu. Oke. Terus kalau bahasa Dayak hampir rata-rata semua bisa membahasakannya atau bisa mengucapkannya atau gimana? Dayak Kanayan masih bisa, kalau Jawa agak benar-benar kaku. Kaku karena ya? jarang ya.
Kalau dekan-dekan nih. Kalau di keluarga itu menggunakan bahasa apa? Indonesia. Biasa Melayu Pontianak ya. Oh, Melayu Pontianak ya. Biasa gitu. Enggak pakai bahasa Dayak atau apa gitu, bahasa ibu. Tetap Indonesia kalau di. Tetap Indonesia. Waktu masih kecil masih di Nina boboin gitu enggak pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Ada pernah sih diajarin, cuman kayak apa? Memang dablek aja ya. Masih mereka ngomong bahasa ibu tetap dibalas pakai bahasa menggunakan Indonesia. Bahasa Indonesia gitu ya. Nah, terus tuh pasti pernah pacaran kali ya? Pernah dong. Sekarang masih punya pacar atau belum? Udah punya. Udah punya. Ya udahlah, nggak jadilah kalian lah. Parah. Nah, terus apa namanya? Aku pingin dengar cerita-cerita yang paling bikin kamu sedih atau kayak gimana gitu waktu zaman perjuangan dari mulai SMA kali ya? SMA tuh kayaknya waktu-waktu yang paling seru deh buat anak-anak itu. Karena waktu zaman aku juga SMA itu tuh sesuatu momentum yang paling, karena baru mengenal dunia kayak gitu ya. Kalau waktu SMP kan, waktu SMP sih aku sudah sendiri sih, udah ngekos juga kayak gitu kan. Tapi itu waktu SMP itu nggak terlalu berkesan karena otaknya masih bego gitu, masih ingusan lah anak-anak kayak gitu kan. Waktu SMA kan seru tuh biasanya kayak gitu. Boleh dong ceritain di mana gitu yang paling menarik lah dalam hidup kamu? Yang menarik itu aku sampai saat ini aku bertemu dengan orang-orang yang sederhana dan baik. Sederhana SMA. Baik itu maksudnya kayak gimana? Maksudnya tetap menjadi pribadi yang sederhana ya, walaupun dia punya segalanya atau dia bertahta tinggi, dia tetap menjadi pribadi yang sederhana, rendah hati, nggak sombong gitu. SMA ini masa-masa ya pubertasnya tinggi ya. Benar. Pengen tahu jati diri kita di mana gitu. Di situ pengalaman aku kan merantau juga nih SMA ya, udah pisah dari orang tua di kampung, aku di SMA 1 Raso Jaya. Itu udah ngekos ya waktu zaman itu ya? Tinggal sama orang lah. Oh, tinggal sama orang. Gimana tahu lah ya tinggal sama orang. Iya, kalau tinggal sama orang tuh biasanya menempatkan diri, kemudian ya aku juga pernah ngalamin sih tinggal sama orang kayak gitu kan. Terus ya udahlah kita jalanin ya suka duka lah. Ternyata susah ya mau cari ilmu. Kita sampai aku pernah disuruh pindah lah dari orang tempat itu, dari tempat itu. Alasannya? Ya dikira orang nggak baik. Oh gitu. Sama orang yang ini, sama yang orang yang di tempat kamu tinggal. Nah, pertama aku tinggal dengan tempat ya sebutannya komunitas lah ya. Di situ dibilang aku kayak orangnya nggak baik, jadi dia lihat covernya aja. Ya udah disuruh pindah lah keluar. Aku pernah tuh malam sorenya dia bilang, ini kepala komunitasnya ya bilang ya, nanti kamarnya dikosongin ya, ini mau ada tamu. Alasannya gitu ya? Iya. Terus? Memang dari sebelum kejadian itu dia bilang memang udah nggak enak sih, hawa-hawanya memang kita suruh pergi lah dari itu. Iya. Itu aku sama teman aku berdua tinggal di rumah itu ya. Kita bingung nih. Tinggal di mana nih? Berarti yang disuruh pindah tuh berdua? Berdua, aku teman aku satu. Oh, pede dong. Nah, terus? Lalu kita mau kemana? Sedih kan cerita ya. Nggak tahu. Ya udah, sikat-sikat aja lah. Kita jembrengin selimut. Karena kita nggak ada tas kan mas. Iya. Ya udah taruh aja semua pakaian di situ. Kita bungkus macam kayak. Ya udah. Langsung berangkat gitu. Bingung. Kayak apa orang zaman dulu kan? Sinetron jadinya. Terus. Ya udah bingung deh. Terus diombang-ambing nih. Kita kemana nih? Terus ada ibu-ibu yang nerima aku, terima kasih banyak. Udah tinggal di sini aja Dil sementara. Itu orang jauh, orang gak kenal. Ibu angkat ya, dia tuh kayak wali aku di SMA lah. Oh gitu. Terus kamu pergi waktu itu, kamu nggak sempat ngubungin ke orang tua atau kayak gimana? Malah orang tua aku nggak tahu kejadian aku sengaja nggak mau kasih tahu karena kita nggak mau buat sedih orang tua ya. Orang tua ya gitu ya. Pokoknya orang tua supaya mendengar apa yang kita alami itu baik-baik aja gitu ya. Iya, itulah dia ya. Terus udah tinggal di sini aja dia loh. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi rumahnya kok kayak gini ya, nggak masalah Bu. Intinya kita ada tempat tinggal supaya lebih tenang dulu ya, karena situasi udah nggak baik lah nih. Nggak baik lah gitu ya. Terus teman-teman yang lain pada saat kamu waktu pindah itu pada nanyain nggak tahu. Nah di situ kita lihat mana teman yang ada saat kita benar-benar jatuh dengan teman-teman kita yang ada saat kita senangnya aja gitu.
Iya. Terus ada satu ibu-ibu yang nyelamatin kamu itu? Itu ibu aku wali di SMA ya. Ada satu ibunya pastor yang menerima aku tinggal. Terima kasih banyak. Sampai sekarang aku nggak akan lupa kebaikannya dan terima aku di situ sampai aku lulus sih. Nah di situ aku tinggal di situ deh sama teman aku. Jadi aku berapa lama itu tinggal di sama dari itu? Kenaikan kelas 2 sampai lulus. Jadi kelas sampai lulus ya. Nah, sampai lulus SMA. Berarti waktu kelas 1 kamu masih tinggal sama orang yang komunitas tadi. Komunitas itu. Itu tuh sebenarnya komunitas atau orang tua angkat kamu? Komunitas. Pertama komunitas. Lalu karena disuruh keluar dari komunitas itu, pindahlah ke komunitas ibu. Apa boleh tahu nggak? Nggak usah deh. Ya pokoknya maksudnya komunitas seni ya? Atau komunitas apa gitu? Komunitas motor atau apa? Bukan ya? Iya. Ya oke. Pokoknya agak komunitas lah gitu. Nah, oke. Terus setelah itu ya itu kan pengalamannya yang sangat menyedihkan. Jadi itu sampai kita makan benar-benar sampai nggak bisa punya dan memang nangis terus kayak shock aja gitu. Shock aja lah, iyalah kan diusir tuh. Iya diusir, terus kita salah apa gitu. Terus yang ngajak kita ke komunitas itu kan dari orang yang lain, dia kepalanya gitu kan. Tapi yang rekannya yang malah suruh keluar. Gitu. Ya, intinya komunitas lah itu ya. Iya. Ada, jadi di komunitas itu ada kepala pemimpinnya, pemimpin itu yang ngajak kita tinggal di situ. Kamu bersih setiap harinya, kamu masak atau apa gitu. Iya. Bantu-bantulah gitu kan. Lalu karena pas ke pemimpinnya nggak ada, malah rekannya yang suruh pergi. Gimana kita shock dong, kita nggak tahu apa-apa, kita anak desa suruh tinggal di situ, terus tiba-tiba disuruh keluar. Iya. Saat itu kamu nggak bawa peralatan masak atau biasanya kan kalau lagi ngekos lah dimanapun pasti kan ada peralatan masak, ada ini kan, itu kamu nggak bawa? Waktu itu nggak, di komunitas itu sudah sedia semuanya ya. Terus udah keluar semuanya, ada semuanya lengkap. Ya udah kita tinggal bantu-bantu bersih-bersih, kerja lah pokoknya ya. Jadi sambil sekolah sambil tahu diri lah, nggak hanya tinggal makan tidur doang. Iya. Karena kalau udah tinggal sama orang tuh kan kayak gitu. Aku juga waktu dulu ngalamin tuh tinggal sama orang tuh. Aku tuh sampai gimana ya, bilang makan hati gitu kan. Ya karena kita di situ juga nggak bayar gitu kan. Akhirnya ya aku harus gimana, pokoknya tahu diri lah gitu kan. Jadi tuh setiap pagi mereka sebelum bangun tuh aku udah ngepel duluan, aku udah bersihin lantai duluan, semuanya di jam 4 jam 5 gitu kan. Jam 4 jam 5 kita udah bangun kan. Jadi gitu kan. Di Katolik itu juga ada namanya misa pagi. Jadi jam 5 itu udah mulai misa. Jadi kita jam 4 udah bangun lah gitu. Jadi untuk siap-siap. Iya, emang kayak gitu kan. Jadi tuh ya aku ngalamin lah, apalagi kalau sampai diusir sih ya. Nah, itu pengalaman gitu yang membuat kamu semakin dewasa, lebih kuat dan tegar menghadapi badai yang akan kita lalui lebih. Karena itu kan sebenarnya masih ya skala kecil lah gitu kan. Tapi itu aku sudah memaafkan semua yang terjadi, tapi aku nggak akan lupa gitu. Iya. Nah, gitu. Aku sudah. Tapi emang kayak gitu ya kalau perempuan. Gimana tuh? Maksudnya dendamnya itu, maksudnya ingatannya tuh lama kayak gitu kan. Bukan dendam ya guys, tapi iya. Lebih maksudnya memorinya tuh ketahannya tuh lama gitu kan. Karena jadi ya itu batin sih. Sampai sekarang gitu. Ingatnya. Terus waktu itu waktu SMA ya. Waktu kuliah kan durasinya panjang tuh, ada 4 tahun kayak gitu kan. Itu juga tuh. Kayak gimana tuh? Ngekos juga. Diusir juga. Diusir enggak ya? Ngekos kan udah kita atur sendiri nih waktunya kita gimana gitu. Ya paling lebih mematangkan diri lagi di kos ya. Kayak bagaimana nih kita ngatur waktu, bangun jam segini, kuliah jam segini, pulang. Paling nih itu sih. Untuk waktu masih kuliah itu sempat nggak nyari kerjaan atau apa? Iya, sambil kerja juga. Sambil kerja juga. Di admin Lazada. Jadi ada teman buka toko Lazada, toko gitu. Aku kerja di sana. 1 minggu digaji 500.000. 1 minggunya? Wah, asik banget tuh. Tapi kita nggak tidur. Kok nggak tidur? Admin. Jadi oh iya, berarti ngebalasin chat terus gitu ya. Iya, tapi kan admin kan ada batasan waktu juga. Misalnya dari jam 21 sampai dengan jam 8. Waktu itu ya. Jam 3, jam 4 baru tidur. Jam 3, jam 4 baru tidur. Nanti jam 8 udah bangun. Terus ngebalasin chat apa itu kayak gitu? Customer yang komplain lah, yang kan nanya barang ini ada nggak gitu.
Iya, tapi kan kalau misalkan jam 12 malam kan harusnya juga ya. Harusnya begitu ya. Kan? Yaudah kan. Tapi mungkin dia mau mementingin kualitas toko kali atau kualitas layanan. Tetap aktif ya Mas ya. Supaya ratingnya tetap. Tapi kan kayak gitu ya keporsir juga sih. Iya, jadi maksudnya kita nggak ke jadwal gitu kan. 2 bulan lah paling maksimal gue kerja di situ. Tapi kalau misalkan 500.000 seminggu sebulan 2 juta kan lumayan. Tapi kan kita hidup di Jakarta lebih besar. Iya sih, emang hidup di Jakarta berapa sih bulannya? Waktu itu kos-kosan zaman kamu lah gitu. Ya kos-kosan ya, kamar tuh kecil 950.000. Iya gila. Belum listrik. Sini 900-an belum makannya, belum transportasinya. Nah, berarti tapi kalau misalnya biaya kuliah itu berarti cuma dibiayain biaya kuliah doang. Biaya kuliah dari kampus nih. Iya, biaya hidup dari orang tua. Tapi kan ngebantu juga sama kerja-kerja gitu. Selain itu abis itu kerja di tempat lain? Di distro baju. Jadi kayak gimana Bang? Enggak, jadi udah resign dari Lazada tadi kan kita nggak tidur nih. Nggak mampu lah. Paling bertahan 2 bulan. Tapi kalau kuliah sambil kerja gitu ngebagi waktunya kayak gimana? Oh, kalau di Lazada itu waktu libur semester. Jadi banyak nyamuk ya Mas ya. Namanya di hutan. Iya, donor darah nggak apa-apa. Ya jadi waktu kuliah kalau libur Sabtu Minggu libur itu kita maksimalin tuh. Kita push banget di situ sama libur semester. Kalau yang di distro ini sambil waktu jam kuliah. Jam kuliah kita masuk jam 2 siang. Jadi pulang jam 12 malam. Tapi rata-rata emang orang kalau mau sukses tantangannya gede banget ya. Ngerasa nggak sih? Ngerasa. Terus sekarang kamu ngerasa udah sukses belum? Belum. Tapi banyak orang bilang enak ya jadi kamu gitu. Lulus kuliah tepat waktu, skripsinya lancar, bla 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 gitu. Padahal kan kita jatuh bangunnya juga ada gitu. Iya, tapi kan perjuangannya yang orang nggak pernah tahu kan. Di situ kita lihat prosesnya ya Mas ya. Iya, benar. Orang nggak melihat prosesnya. Ya prosesnya itulah yang harus kita nikmatin kan. Nah, karena ya bagaimanapun ya kita tuh harus tetap berjuang untuk hidup gitu kan. Nah, walaupun ya orang nggak pernah tahu lihat orang itu kayaknya enak semuanya bisa berjalan dengan baik-baik saja kayak gitu kan. Kita nggak tahu nih kita benturan sama siapa gitu nggak tahu gitu kan. Aku pernah Mas dikatain kan aku pengen kuliah tapi kayak direndahin kan orang tua kan nggak mampu ya biayain kuliah swasta Atmajaya lagi ya. Emang mampu kuliah. Alam paling tamat SMA ntar juga nikah dia gitu. Dari begitu. Kan nggak usah kuliah lah. Malah nanti nikah aja gitu. Pernah ada yang bilang kayak gitu ya? Ya namanya orang mungkin punya pandangan berbeda-beda gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa sih. Justru biasanya kalau aku lah ya, mungkin semua orang yang selalu optimis pasti seperti itu. Semakin kita ngerasa bahwa dia membuat kita tuh dia nggak ngelihat kelebihan kita gitu kan. Justru kita tuh ingin menunjukkan kayak gitu ya. Pengen nunjukin bahwa sebenarnya aku ini bisa gitu ya. Beda dengan yang apa yang dia pandang sama kita gitu kan. Ya mudah-mudahan kamu sukses lah. Aku juga berharap nih teman-teman yang lain juga. Nah supaya gini apa namanya yang anak-anak muda yang itu tuh mereka juga bisa struggling, mereka juga bisa fighting gitu kan di dalam apa perjuangan hidupnya gitu ya. Apalagi kalau dia punya ide-ide karya-karya itu bisa cepat dituangin kayak gitu kan. Nah bener nggak? Bener. Nah, kamu pengen bikin karya apa lagi sebenarnya? Aku pengen bikin film pendek atau kayak gimana? Pengen sih punya karya tulis ya. Nah, karya tulis. Curahin riwayat hidup ya. Jadi orang ngelihat proses yang Dila laluin itu seperti ini. Dituangin dalam sebuah buku. Nah, itu keren tuh. Aku juga pasti punya. Orang penasaran lika-likunya seperti apa. Ya. Keren tuh, boleh tuh nanti jadiin bukunya. Nanti silahkan nanti jual ke aku. Aku akan jadi pembeli bukunya. Mudah-mudahan sukses lah buat Dila yang dari semua perjuangan kamu yang aku dengar itu ya luar biasa gitu, seorang wanita yang usianya baru 22 tahun kan? Baru 22 tahun ya dengan perjuangannya yang luar biasa. Terus sekarang pingin menjadi membuat sebuah karya-karyanya banyak gitu di karya seninya kayak gitu ya. Mau seni menulis, seni bernyanyi dan lain sebagainya kayak gitu ya. Ya sukses terus lah buat kamu. Aku doain. Kasih. Oke, thank you semuanya. Mana sih kameramennya? Ada pertanyaan nggak? Kalau yang mau nanya dari penonton? Komen di bawahnya. Komen di bawahnya. Siapa tahu ada yang nanya nanti tetap kita jawab, tetap kita balesin komen-komennya. Dan jangan tanya lupa langsung aja. Boleh tanya langsung juga nanti. Tanya langsung aja di DM ya. Nah, di DM. Ntar aku kasih link Instagramnya biar nanti langsung ke direct sama
Instagramnya Dila. Nah, oke, thank you Dila udah bisa mampir di channel aku, dan buat teman-teman yang nonton silahkan subscribe juga, jangan lupa di like dan share kepada teman-temannya supaya bisa menjangkau kepada semua orang. Kita juga semangat untuk membuat kontennya supaya kita bisa menghadirkan orang-orang yang inspiratif gitu ya. Karena orang-orang yang inspiratif itu tidak semata-mata orang itu harus pintar, orang itu harus hebat, orang itu harus. Terkadang kita bisa mendapatkan inspirasi itu dari orang yang biasa-biasa aja. Nah, tergantung dari perspektif mana sih orang itu bisa melihat, kan kayak gitu ya. Nah, karena perspektif itulah yang membuat kita bisa melihat dari hal-hal yang tidak mungkin orang lihat kayak gitu. Nah, tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Oke. Thank you. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Bye.